bursa efek teman-teman. Yang tempat saya kerja itu Bursa Efek Jakarta namanya tahun 2004. Tapi sebenarnya Bursa Efek Jakarta itu sejak tahun 92. Ya, 92. Tapi kalau Bursa Efek Surabaya itu justru malah sebelumnya tahun 89 gitu ya. Waduh. Saya belum lahir, Bapak. 9 Bursa Efek Surabaya itu berdiri. Kemudian tahun 92 Bapepam itu diswastanisasi menjadi Bursa Efek Jakarta. Jadi dulu itu yang namanya pegawai bursa itu PNS di bawah Bapepam gitu ya. Bapepam itu tapi singkatannya bukan Badan Pengawas Pasar Modal zaman dulu ya. Zaman dulu itu Bapepam itu Badan Pelaksana Pasar Modal. Jadi agak aneh juga waktu itu, yang ngawasi sekaligus yang melaksanakan gitu. Makanya akhirnya dibentuklah satu bursa namanya Bursa Efek Jakarta tahun 92. Cuman saya gabungnya itu tahun 2005 sebenarnya, Mbak. Tahun 92 saya juga masih SMA. Ya waktu itu ya SG-nya ya baru 1000-an, Mbak. Ya. Masih 1000-an ya, Pak ya? Ya, 1200. Ya, SG itu kan stagnan di tahun 90-an ya. Kemudian begitu masuk tahun 2000, tepatnya tahun 2004, itu ya SG itu pecah telur, masuk ke angka keramat namanya 1000 ya. 1000 angka itu keramat. Angka keramat banget zaman dulu itu. Wah, apa namanya? Semuanya euforia melihat angka 1000 begitu tahun 2004 itu. Tapi sejak itu capai, dan akhirnya sejak IHSG 1000 itu perkembangannya langsung ke 1000 sekian, 2000, bahkan di tahun 2006, 2007 itu IHSG itu kenaikannya kencang sekali waktu itu, seiring dengan pertumbuhan harga komoditas ya di Indonesia ya, batu bara, kemudian nikel, kemudian timah gitu, apa namanya, ya SG-nya ngikutin gitu Pak Fiska. 1000. Kalau sekarang buat saya angka keramatnya mungkin 10.000, Pak. Ya, makanya kemarin saya baca di artikelnya Pak Teguh Hidayat ya, beliau mengatakan begini, bahwa indeks di Nikkei di Jepang itu pernah loh mencapai angka 38.000 gitu ya. Dimana sampai hari ini Nikkei itu kan sekarang itu sekitar belasan ribu ya, artinya belum pernah Nikkei itu mencapai angka tertingginya di angka 30. SG itu juga sama nasibnya, seperti kan di Mei 2019 itu kan 6.800 ya. Nanti ya SG nggak mencapai lagi 6.800, jangan-jangan kayak Jepang gitu ya. Tapi kemudian tapi syukurlah kemudian beliau akhirnya menulis bahwa nggak mungkin Indonesia itu nggak sama seperti Jepang gitu ya. Nggak samanya kenapa? Karena Jepang itu kan semuanya sudah ekonominya udah maju banget, bahkan belum inflasi juga, Pak. Nah itu dia, berbeda dengan Indonesia. Kan seringkali kalau ditanyain, Pak, pertumbuhan ekonomi itu apa sih Pak gitu ya, gampang saja, pertumbuhan ekonomi itu pokoknya kalau jalanan masih macet, mal-mal masih rame gitu ya, terus pemerintah masih bikin jalur kereta api, terus pemerintah masih bangun jalan raya, itu artinya ekonomi masih bertumbuh. Lah gimana mau bertumbuh? Lawang Jepang itu nemukan Shinkansen aja tahun 70-an gitu loh. Kayaknya itu kereta apinya itu sudah membentang dari Osaka sampai Hokkaido. Jadi sudah nggak mungkin lagi dibangun rel gimana lagi gitu loh. Nah kalau Indonesia kan sekarang masih bangun double track di jalur selatan, terus juga mau bangun di Sumatera, artinya ya SG itu masih mungkin mencapai 10.000, 15.000, 20.000. Optimis sekali.
Jangan khawatir lah, pokoknya ini kesempatan teman-teman untuk mencicipi gimana saham itu salah harga gitu ya. Iya. Betul. Gitu, Mbak. Apalagi ini mumpung lagi pada turun semua dan teman-teman tadi dengarkan dari indeks 1000 aja bisa sampai sekarang, kemarin indeks sempat 6.000. Jadi nggak di tahun berapa ya, nobody knows ya. Ya, iya Mbak. Iya. Kemudian Pak Van berjibaku di dunia edukator, mengedukasi masyarakat lewat sekolah pasar modal dan lain-lain. Zaman saya dulu kan tahun 2010 itu Pak Fani masih. Saya pengen tahu juga suka dukanya seorang edukator 2005 sampai sekarang, berarti udah berapa Pak? 15 tahun ya? Iya. 15 tahun. Iya. Seperti apa itu Pak? Karena saya pribadi, saya kan baru suka sharing-sharing pasar modal itu paling baru sekitar 5 tahun lebih lah, belum selama Pak Fani gitu. Iya. Ya, tentu saja banyak sukanya Mbak, ya banyak sukanya itu ini. Ya. Sukanya kenapa ini Pak? Nah ini, Penghargaan edukator terbaik luar biasa, EDX Semarang. Selamat Pak, selamat Iya. tahun berapa itu Pak? ini tahunnya 2000 berapa ya? 14 kayaknya. Oh, pas saya lulus kuliah dong berarti ya Pak? Betul, iya. Nah, jadi ini salah satu sukanya Mbak Friska ya. Jadi Luar biasa. salah adalah ternyata saya menemukan orang-orang yang sebenarnya itu cinta dengan pasar modal. Orang itu sangat antusias dengan pasar. Selama ini mereka itu belum mendapatkan metode untuk belajar yang tepat gitu ya. Selama ini orang kalau belajar pasar modal itu selalu disuguhi dengan metode-metode yang rumit, yang sulit, Iya. yang bikin kening berkerut begitu ya. Iya, Tapi benar. dengan cara salah satunya adalah dengan penghargaan itu tadi, itu sebenarnya adalah upaya kami untuk mengubah metode yang sulit itu menjadi metode yang lebih mudah gitu ya. Saya ambil satu contoh Mbak, ketika ada orang bertanya, Pak, itu gimana toh Pak? Apa sih reksadana? Nah, yang digunakan manajer investasi untuk investasi bla 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 itu kan sulit. Masyarakat tuh kadang-kadang untuk membayangkannya aja sulit gitu ya. Tapi kalau pakai analogi, misalkan Bapak Muslim enggak gitu ya? Oh ya, insya Allah saya Muslim. Pernah sholat enggak? Ya tiap hari sholat gitu ya. Nah, sekarang pernah nggak sholat di masjid terus sholatnya jamaah? Wah ya setiap hari Pak saya itu sholat jamaah di masjid. Nah, reksadana itu seperti sholat jamaah di masjid, saya bilang gitu. Loh kok bisa? Kok bisa Pak? Loh, reksadana sih yang akan membimbing Anda untuk berinvestasi. Nah, kalau ada di masjid itu ada Bapak Imam yang sholatnya paling depan, itu ibaratnya manajer investasi. Iya. Benar juga Kemudian, itu analoginya Pak. betul. Terus Anda itu sebagai makmum itu di belakang itu tumak nina ngikutin imam di depan gitu loh. Nah, makmum itu ibaratnya investor kalau di reksadana, saya bilang. Nah, nanti kalau beli unit penyertaan di reksadana, Anda itu nyimpan uangnya di bank kustodian. Itu tempat nyimpan uang Anda, tempat nyimpan aset Anda. Nah, kalau Anda sholat jamaah di masjid, orang yang biasanya mengelola asetnya masjid itu namanya takmir masjid. Nah, takmir masjid itu ibaratnya bank kustodian, saya bilang gitu. Nah terus ini Pak, kalau saya belinya lewat agen penjual Pak, agen penjualnya di masjid itu siapa gitu ya? Loh, adzan itu kan memanggil orang sholat. Lah muadzin itu kan ibaratnya agen penjual yang ngoyak-ngoyak, ayo beli reksadana, ayo sholat. Nah, itu sama analoginya dengan orang sholat di
masjid antara reksadana dengan. Nah, kalau imamnya itu ruko, Anda nggak boleh takbiratul ihram gitu loh. Makanya kalau manajer investasinya itu sudah membeli saham A, Anda harus manajer investasi dibeliin saham A atau dibeliin saham sama obligasi B. Nah itu ngikut, nggak boleh Anda itu manajer investasi itu nggak boleh di reksadana. Nah jadi dengan penjelasan seperti itu tuh masyarakat jadi wah ternyata kok cuman seperti itu ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya yang namanya pasar modal itu yang bagi kebanyakan orang dianggap susah, itu sebenarnya merupakan cerdas. Ya, misalkan begini, Pak, IHSG kok naik turun toh Pak? Nah, saya selalu mengatakan, IHSG itu cerminan wajah kita ketika bercermin di pagi hari di depan kaca. Kalau Anda baru bangun tidur, motornya sih bloloken, wajah glowing ya, maka cermin di depan Anda itu juga akan buruk gitu loh. Tapi ketika Anda sudah mandi, sudah wah kayak saya seperti ini, umurnya jadi kira-kira 25-30 tahun. Bahkan sudah nanti ngedrop. Itu sehingga yang namanya saham sebenarnya itu adalah cerminan perilaku kehidupan berekonomi di sebuah negara gitu. Nah, jadi itu Mbak apa namanya saya temukan sebagai edukator pasar modal yang sering pergi ke akar rumput gitu ya, ngedukasi ibu-ibu pengajian, ngedukasi bakul batik ya, ngedukasi, bahkan saya pernah edukasi itu ke para makelar sepeda motor ya, makelare gitu loh. Kalau Gojek, GoFood udah biasa. Nah ini makelar spedasi investasi di pasar modal. Nah itu pinter-pinternya kita bikin analogi masuk ke dalam dunia, gitulah Mbak. Itu yang susah di situ Pak, karena saya jelasin ke orang dengan beda background itu ternyata nggak bisa disamakan. Betul Mbak, ya analogi pasar modal misalkan, bursa efek itu seperti kalau di Jawa Tengah itu kan biasanya pasar ya, dari pasaran seperti pasar Kliwon, pasar Legi, pasar Paing gitu ya. Jadi kalau di Jawa Tengah itu pasar modal itu seperti pasar Kliwon. Itu seperti apa? Sekuritas itu seperti kios yang ada di dalam pasar Kliwon. Kiosnya Jum, Lekno, nah itu ibaratnya adalah gambaran pasar modal tadi. Gitu. Rasa ya Pak ya dengan sistem yang pasar modal. Wah, ini rewel ya, waduh. Gendong Pak C sini, gendong Pak C. Wah. Ya Pak D, lanjut ini Pak D. Udah sekilas kita flashback ke belakang seputar indeks yang Pak Fani dulu zaman 1000, terus suka dukanya edukator, terus sekarang kita sedikit bahas tentang pasar modal ya. Pasar modal itu dulu zaman saya kuliah, orang nggak bakal baca pasar modal kalau bukan buat kerjaan skripsi Pak. Ya, itu kan kebetulan karena saya dari ekonomi ya, jadi teman-teman di ekonomi pun belajar pasar modal ya karena itu skripsi mereka gitu. Poin-poin yang seperti itu yang seharusnya bisa kita luruskan gitu. Mungkin kan nggak harus orang ekonomi, background ekonomi kayak gitu, apalagi buat mereka-mereka yang keluar-keluar cinta negara Indonesia tapi pahamnya forex doang kayak gitu. Nah itu gimana tuh pandangan Pak Fani? Ya, itu bagi saya termasuk dukanya, Mbak. Jadi tadi ada sukanya, terus ada dukanya. Dukanya itu salah satunya saya pernah ketemu juga. Pak, saya mau belajar pasar modal. Gitu.
Saya mau nyari data Pak, laporan keuangan. Untuk apa Mbak? Untuk apa Mas? Untuk nulis skripsi gitu. Kalau skripsi sih udah wajar ya. Ini malah untuk disertasi. Calon dokter, kandidat dokter. Loh, untuk apa gitu loh? Untuk nulis disertasi saya. Loh, apa namanya? Bapak pernah beli saham, pernah investasi, pernah buka akun di Sekuritas, saya bilang. Wah ya belum. Nah itu dia. Sudah mau nulis disertasi, sudah mau nulis tesis, tapi belum pernah praktek beli saham gitu loh. Nah itu ibaratnya kan seperti layaknya orang itu suruh cerita, gajah itu seperti apa bentuknya gitu ya. Tapi gajah itu aja dia belum pernah lihat gitu loh. Bagaimana dia bisa menceritakan bentuknya gajah gitu loh. Nah itu salah satu dukanya seperti itu. Ya memang plus minus ya. Saya sendiri waktu kuliah dulu di S1 baik S2 maupun S1 juga tugas akhirnya itu juga tentang pasar modal. Dan apa namanya, saya termasuk orang yang malu waktu itu ya ketika kerja di kepala yang apa mau wawancarai gitu ya. Saya ditanyain teori pasar modal itu ngelontok gitu ya. Wah ini gini Pak gitu ya. Terus ada satu pertanyaan saham itu prosesnya bagaimana? Wah langsung saya ireng. Abang Ireng itu maksudnya waduh bingung nggak bisa jawab gitu. Padahal baru saja nerangin teori yang muluk-muluk begitu hebat gitu ya, tapi begitu ditanya itu nggak tahu. Nah akhirnya saya malu. Waduh berarti saya selama ini salah gitu ya. Saya hanya belajar teori tapi nggak pernah praktek gitu. Makanya ya salah satu yang diceritakan Mbak Friska tadi betul gitu loh. Mereka hanya untuk sekedar lulus saja belajar pasar modal itu tapi nggak pernah praktek. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua tadi Mbak Friska mengatakan tentang nasionalisme, cinta tanah air gitu ya. Saya jadi ingat juga ya, begini ceritanya. Saya sudah beli saham Pak gitu loh. Wah alhamdulillah beli saham. Waktu itu saya belinya Pak, malam hari Pak, pas habis nonton Liga Champion. Beli saham kok malam hari ya gitu, saya bingung. Padahal kan kita tahu bursa efek itu bukanya jam 9 pagi, tutupnya jam 4 sore gitu. Nah akhirnya beli sahamnya kok malam, itu saham apa forex? Oh iya Pak, itu yang Bapak sebutkan tadi. Nah ini beda, ini akibat memang minimnya pengetahuan masyarakat. Apa namanya, antara itu tadi sama saham itu dianggap sama. Ya benar Pak, itu dari sampai sekarang kayaknya itu sama aja menyamakan antara saham dengan forex. Makanya tadi saya buka IG-nya apa namanya, ngerti saham itu saya tertarik dengan ini gitu loh ya. Nah ini ya, saham itu tidak sama dengan binomo, dengan IQ option ya, MetaTrader ya, macam-macam forex, Bitcoin itu beda banget gitu loh ya. Beda banget ya, benar. Beda Pak. banget gitu. Nah, saya mau kasih statement tuh gini. Apa sih bedanya orang beli forex sama orang beli saham? Nah, bedanya itu ada di doanya Mbak Friska. Orang itu kalau punya sesuatu itu kan selalu berdoa gitu loh. Iya. Nah, orang beli forex itu doanya gimana juga? Doanya biar forexnya naik. Kalau forexnya itu rupiah merah, US dollarnya naik, rupiahnya turun. Nah, kalau itu yang terjadi, doanya dikabulkan, dolarnya naik, rupiahnya turun, itu sama aja mendoakan kondisi ekonomi negara kita itu menjadi jelek. Benar. Lah iya toh. Nah, dolar naik, terus rupiahnya turun, itu kan sama aja mendoakan semoga ekspor kita turun, semoga impor kita naik, gitu kan. Semoga investor asing pulang kampung, semoga neraca perdagangan kita defisit, kan gitu. Kalau diterjemahkan dalam teori ekonomi itu kan, nah itu kan jelek doa seperti itu gitu loh. Tapi saya beli saham Pak, saya beli saham Sido Muncul Pak, saya beli saham Telkom Pak, pasti doanya beda. Semoga saham Telkom naik, gitu ya. Semoga saham Sido Muncul naik. Nah, kalau saham Sido Muncul naik,
itu artinya apa? Artinya labanya Sido Muncul naik gitu. Yeah. Nah, kalau labanya Sido Muncul naik, itu artinya apa? Artinya penjualan tolak angin naik. Nah, kalau penjualan tolak angin naik, itu artinya apa? Artinya belanjanya empon-empon si perusahaan Sido Muncul itu naik. Bon-bon Nah, ya. empon-empon itu kalau teman-teman yang di luar Jawa Tengah mungkin nggak tahu ya, itu jahe, terus kunir ya, kencur, itu namanya empon-empon. Yeah. Itu artinya apa? Artinya petani jahe, petani empon-empon itu diuntungkan karena mereka bisa meningkatkan produksi karena sudah ada standby buyer berupa Sido Muncul yang siap untuk membeli bahan baku tadi gitu loh. Nah, itu kan gara-gara doanya orang yang beli saham gitu loh. Makanya doanya orang beli saham itu selalu baik-baik gitu. Pak. Ya. Tipis soalnya, Pak. Betul optimis. Nah, saya membayangkan ketika semua masyarakat di Indonesia ini beli saham, maka orang yang berdoa baik itu akan semakin banyak. Sehingga kalau doanya itu banyak diamini, maka ekonomi di negara kita itu juga menjadi lebih sejahtera begitu, Mbak. Karena sekarang itu kan saya melihat data itu masih agak miris ya datanya itu ya. Nah, ini datanya. Data apa itu, Pak? Ini data investor di ASEAN. Data investor di ASEAN itu kalau Malaysia itu saya bacain ya kalau nggak jelas. Bacain aja, Pak. Kurang jelas di Ya udah saya bacain. Malaysia itu sekitar 1.400 orang atau 4% dari total penduduknya. Terus di Singapura itu jumlah investor itu 16% dari total penduduknya. Kemudian di Thailand itu 1,6% dari total penduduknya. Di Filipina itu 0,8%, jadi hampir 1% di Filipina. Nah, yang juru kunci itu Indonesia. Ya, Indonesia itu cuman 0,4% dari total penduduknya. Nah, sehingga jauh banget. Makanya edukasi pasar modal Mbak Friska itu luar biasa ya. Nanti pahalanya banyak ya. Amin. Ya, saya nabung juga sih, Pak. Nabung pahala buat di akhirat, Pak. Nabung pahala, betul ya. Ya, karena saham juga ada yang saham syariah gitu loh. Makanya kalau ada orang yang, Pak, saya pengen investasi syariah itu gimana? Ya, beli saham itu salah satu investasi yang syariah. Kenapa? Karena beli saham itu sama aja syirkoh. Sama aja kita beli aset investasi yang dengan akadnya itu bagi hasil, tidak ada riba. Nah, kemudian ini, saya mau nunjukin data juga. Nah, ini adalah komposisi kepemilikan saham di Indonesia antara investor asing dengan investor dalam negeri. Nah, ini tak bacain aja ya. Pokoknya gambarnya seperti ini ya. Oke, Pak. Ya, intinya apa? Intinya investor asing itu masih mendominasi terhadap kepemilikan saham di Indonesia. Nah, ini gambar lagi nih. Nah, ironis banget. Nah, ini saya kasih gambar lagi nih. Nah, ini grafiknya saham BRI, Mbak Friska. Yang warna biru sama orange, ini artinya yang orange itu saham publik, saham yang dimiliki oleh publik. Kemudian yang biru itu adalah karena ini BUMN ya, ini yang punya pemerintah gitu. Jadi yang orange itu adalah saham publik, kemudian yang biru adalah saham miliknya pemerintah. Nah, sekarang kita fokus ke orange. Kalau orange itu kita breakdown, maka akan ada warna hijau, terus ada juga warna orange gitu. Yang hijau itu adalah asing, kemudian yang orange itu adalah domestik.
abaikan yang biru ya. Kalau yang biru itu miliknya pemerintah, nggak dijual di pasar modal gitu loh. Nah, tapi kalau yang hijau sama orange ini menunjukkan betapa BRI itu pemiliknya 36% itu asing. Nah, dominan banget gitu loh, dominan banget. Ini artinya apa? Artinya namanya Bank Rakyat Indonesia, tapi pemiliknya investor asing. Miris, Pak. Nah, ini kan miris banget gitu. Ini kan miris banget gitu loh. Nah, akibatnya apa? Nah ini akibatnya. Ada kontribusi kekayaan yang harusnya dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu lari ke luar negeri. Nah, kekayaannya itu berupa capital gain sama dividen. Iya, mereka yang menikmati itu ya, Pak ya. Iya, mereka yang menikmati. Padahal yang kredit kita, yang gadek nih SK kita, yang pekerjanya nabung, juga dari kita kebanyakan. pekerjanya juga dari kita. Nah, ini kan ironis dan miris gitu loh. Ironis dan kalau ini terus-terusan kita biarkan, maka sama aja kita itu boso Jawa ya, nyugene asing nganggo perusahaannya awake dhewe. Pak, bener Pak. Nah, sorry ini bahasanya campur bahasa Jawa nih Pak. Campur ya wong Jawa kabeh. Oh lagi. Nah, ya zaman saya aja waktu itu saya lupa proporsi asing di zaman 2010 yang jelas kayaknya masih di atas 60% apa ya waktu itu. Jadi sering kalian Pak Fani waktu itu sering bilang perusahaannya ada di tanah kita, pekerjanya juga orang-orang kita, tapi yang menikmati dividen, yang menikmati capital gain malah bukan warga negara kita sendiri. Itu yang bikin saya jadi gregetan juga itu Pak. Makanya, apalagi kalau habis seminar pasar modal gitu Mbak, kan biasanya kalau seminar itu pertama kita nyanyiin lagu Indonesia Raya gitu. Iya. Nah itu kalau pas nyanyi itu pada semangat gitu loh, bahkan sampai ada yang menitikkan air mata. Nah tapi begitu ditanya, loh Anda sudah jadi investor di Indonesia belum? Belum Pak. Loh kok tadi nyanyi Indonesia Rayanya sampai nangis-nangis? Nah gitu loh. itu nggak sinkron. Iya benar. Nah gitu loh. Ini Pak, yang lebih seru lagi kita bahas flashback bursa di zaman dahulu. Kita bawa teman-teman zaman now sekarang biar merasakan seolah-olah mereka juga pernah ngalamin di zaman dulu. Saya masih kedapetan sebelum adanya online trading ini. Saya masih kedapetan lomba. Aku ingat banget itu Pak, lomba online trading yang masih lari-larian antar papan. Jadi karena waktu itu belum ada online, saya masih ingat banget ada papan Unilever, papan Telkom. Kita harus masih manual, nulis order di kertas, beli beli Unilever berapa lot. Saya masih ingat banget itu Pak. Itu terakhir di zaman 2010. Setelah itu udah nggak ada lagi Pak simulasi yang tradisional. Lebih lagi di zaman dahulu, zaman Pak Fani 2005, apalagi sebelumnya sebelum Scriptless. Boleh dong Pak ceritain itu Pak, biar saya juga seolah-olah ada di zaman itu Pak. Oke, jadi kita mau nostalgia nih. Saya kasih fotonya ya. Ini bukti sejarah negara kita. Iya, aduh saya hapus, bukan hapus foto-foto zaman itu bersama hilang, sayang banget. Mana ya? Jadi ini contoh bagaimana dulu Mbak Friska itu ikut yang namanya simulasi manual. Nah, simulasi. Ya, itu persis kayak gitu. Nah, ini saya masih simpen nih fotonya ini. Nostalgia ini teman-teman. Nostalgia banget ya ini ya. Nah, ini teman-teman dari KSPM Universitas Diponegoro. Nah, jadi teman-teman dulu tahun 90-an gitu ya, 80-an itu orang kalau beli saham kan teman-teman sekarang sudah paham ya, bid offer itu kan tahu ya. Nah, zaman dulu bid offer itu ditulis di papan tulis. Jadi kalau Anda itu mau beli saham,
maka Anda itu harus pergi ke Jakarta. Ini kalau orang Semarang ya. Kalau orang Semarang, orang Pekalongan harus pergi naik bis ke Jakarta. Terus jangan lupa ya, nanti bawa teropong. Teropong, bener. Banyak bawa keker. Kalau orang Jawa itu bawa keker gitu ya. Nah, untuk apa ya? Untuk melihat saham-saham yang ditulis oleh para pialang. Nah, para pialang itu dulu cara nulisnya pakai papan tulis seperti ini. Nah, kita sebagai orang yang mau beli itu pakai kayak nota. Kalau beli beras, beli sembako itu ada nota ya. Nah, saya pulang dari itu nyimpen nota-notanya Pak, cuma udah hilang kalau sekarang. oh saya masih punya Mbak. Nanti boleh nanti kita bikin lagi seperti ini. Nah, ini artinya apa? Artinya pasar modal itu kita seperti ini dulu ya. Terus sahamnya seperti apa? Sahamnya seperti ini dulu. Nah, tumpuan sahamnya itu seperti ini. Wah. Tumpukan kertas. Karena belum scriptless ya, masih tumpukan kertas gitu lah. Nah, kayak gini. Kalau dulu berarti per lembar ya Pak Fani belinya? Oh ya, nah ini pakai keker seperti ini ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Menerawang ini Pak, bulan Pak. Nah kayak menerawang bulan. Nah kayak gini ya. Nah gini loh teman-teman, tahun 80-an, tahun 90-an itu. Gila. Ini yang beli. Nah ini tuh sih nggak ngerasain. Ini yang beli saham cuma orang-orang kaya zaman dulu itu. Iya. Pakai keker seperti dan ini. Jumlah sahamnya kan waktu itu juga masih sedikit banget ya Pak Fani ya? Iya, masih sedikit banget gitu loh. Kayak sedikit banget. Nah, ini pialangnya dulu berkerumun seperti ini. Kalau sekarang nggak boleh seperti ini, bisa kena corona kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini bisa kena corona ini. Nah, ini harus, kalau dulu jadi pialang itu harus pakai parfumnya double gitu loh. Kenapa? Karena kalau udah desak-desakan, keringetan seperti ini, parfumnya luntur pasti. Wah, gila ya dulu. Akhirnya masuk tahun 2000-an itu pakai komputer kayak gini Mbak, pakai WS. Tapi masih komputer tabung itu Pak. Masih ini tahun 2000-an awal ini. Nah, kalau kayak gini itu di bursa sudah ada istilah namanya remote trading. Buset, itu brokernya sampai duduk di meja gitu Pak, zaman dulu ya? Oh iya, boleh. Nah, itu satu meja, satu sekuritas. Oke, dulu sekuritas juga masih sedikit ya Pak Fani ya? Masih sedikit, sekuritas masih sedikit. Sahamnya juga sedikit. Jadi kalau zaman ini, kalau kita mau beli saham, kita itu harus telepon. Nggak bisa pencet-pencet Android seperti sekarang itu nggak bisa. Belum ada Android Pak. Belum ada Android. Jadi telepon, nanti teleponnya pialangnya itu biasanya pegang teleponnya sampai 3-4 telepon itu. Kayak di film-film Pak. Anak film-film. Nah, ini pialangnya. Nah, kayak gini ya, nulis. Itu yang menghapus-hapus di papan ya berarti ya? Ada Betul. order. Oh, itu capek banget tuh yang jadi penghapus di papan. Lebih capek lagi teman-teman KSEI, Mbak. Ini Custodian Central Effect. Aduh. Anda bisa bayangin kalau jual beli saham, sahamnya itu harus distempel kayak gini, distempel antara si pembeli nyetempel, si penjual nyetempel, terus nanti balik ya istilahnya dipindah bukukan gitu ya. Nah, ini berarti KSEI zaman dulu ini, Custodian Central Effect zaman dulu ini. Iya, ya. Wow. Bayangin kalau sekarang transaksinya itu sudah satu harinya 9 triliun, terus melibatkan ratusan ribu lembar saham. Nah, itu bayangin kerjaan seperti ini nggak selesai-selesai. Itu hari 7 malam nggak kelar-kelar Pak. Betul. Betul Mbak. Nah, ini banget, luar biasa banget kemajuan teknologi ini membantu kita ya Pak ya. Wah, itu kayak SPM Undip itu yang atas itu. Nah, ini nih, waktu saya sempat dulu tuh antri di papan itu Pak. Ini Mbak Friska, ini zaman dulu ini ya. Ini Mbak Friska lagi sibuk jadi pialang, pura-pura jadi pialang. Nanti ditulis seperti ini ya, ditulis seperti ini gitu ya. Capek Pak itu ngehapus satu-satu.
Betul. Nanti kalau kangen seperti ini boleh diulangi lagi. Nah. Kapan-kapan deh Pak, kita mengulang masa-masa itu lagi. Tapi Betul, yang jelas betul. kalau investor-investor zaman now belum sempat merasakan olahraga, lari-lari ke papan antar saham, antri Betul, benar-benar iya. antri kayak kita di loket, bukan antri kayak di platform online trading, tapi benar-benar berdiri bawa kertas, antri Iya. mau beli sahamnya berapa. Nanti kalau udah berdasarkan harga dulu ya Pak ya, harganya siapa. Betul. Kalau ada yang harga lebih tinggi ya kita kesalip balik lagi. Jadi nggak bisa marah-marah. Kalau kita kan di loket boleh tuh marah-marah, ada yang nyalip. Tapi kalau Betul. di bursa efek zaman dulu nggak boleh ada yang nyalip terus kita marah-marah karena dia mau beli di harga yang lebih tinggi gitu. Betul. Nah, dan satu papan tulis itu mewakili satu saham, Mbak. Jadi bayangin kalau sekarang ada 800 saham, ya harus ada 800 papan tulis. Ya, gimana itu ya? Makanya kita harus berterima kasih sama teknologi saat ini ya. Benar-benar. Luar biasa. Makanya teman-teman, ya, saat ini teman-teman itu, pokoknya keren deh. Sudah dimanjakan dengan teknologi gitu ya. Ya, jadi kalau yang ngeluh susah ribet, kayaknya mereka harus kita buang ke lorong waktu di zaman itu ya Pak ya. Betul sekali Mbak. Harus diajarkan zaman dulu kayak apa susahnya gitu loh. Iya benar. Nah, sekarang itu aplikasi kayak gini itu di Android banyak kayak gini tuh. Nah, seperti ini. Ya, itu tinggal download aja. Kita mau virtualan juga bisa, seolah-olah beli saham. Tuh. Kita lihat apapun. Nah, ini gampang banget zaman sekarang. Zaman dulu beli saham kan satu lotnya 500 lembar. Ya, dulu zamanku masih 500 juga itu Pak. Jadi ya kita mahasiswa ngos-ngosan di zaman itu. Untung dulu saya dapat hadiah dari bursa waktu menang kompetisi. Lumayan Pak, berapa ratus ribu ya buat masukin lah. Memulai, ya, alhamdulillah ya, luar biasa pokoknya Mbak Friska. Aduh, ini Mbak Fani luar biasa guru saya. Keren ini benar-benar nostalgia. Nah tadi ada pertanyaan ya tadi ya kebaca. Ini 10 menit terakhir mungkin kita jawabin pertanyaan bentar ya Pak Fani ya. Iya Mbak Friska. Tadi mana yang nanya, tolong ulangin lagi. Mungkin ini aja Pak, saya rangkum karena dari tadi pertanyaan itu hampir-hampir mirip. Intinya teman-teman di sini itu mereka pemula dan bingung strategi investasinya itu gimana. Yang nggak jelimet, tapi ya kita tetap bisa nabung saham. Nah itu Pak Fani yang biasanya suka banget jelasin dengan kata-kata yang sederhana, itu yang saya suka tuh. Ya, kalau saya sih selalu, Anda itu kalau mau sukses berinvestasi saham, itu harus punya satu penyakit dulu. Nah, penyakitnya itu namanya amnesia. Amnesia. Tahu nggak amnesia? Amnesia itu kalau malam nggak bisa tidur gitu loh. Nah, coba sekarang kita bandingkan. Ini harga emas ya, harga emas. Nah, ini harga emas ya, harga emas. Sorry ini. Nah, harga emas dari tahun 2010 gitu ya, coba ya. Nah, ini adalah harga emas dari tahun 2010 sampai 2020. Kalau kita bandingkan dengan sahamnya Indomaret, Mana Pak? Nah, ini yang biru sahamnya Indomaret, kemudian yang hitam ini harga emas. Indomaret di situ 10 tahun sudah untung 2.300%, sedangkan emas untung juga sih, tapi 118%. Wow. Nah, ini fakta. Ini artinya apa? Anda harus punya penyakit amnesia untuk bisa seperti ini. Jadi beli, simpan, amnesia 10 tahun. Dengan begitu Anda
Sudah. Kalau yang tadi susah tidur itu insomnia Pak, bukan amnesia. Oh, sudah ganti ternyata. Sudah ganti ya, betul tadi salah. Iya. Oh, berarti googling tadi Mbak. Nah, jadi teman-teman, untuk tipsnya ya sebenarnya nggak perlu dibikin susah. Anda punya uang berapa, Anda mulai sekarang, Anda beli saham yang kira-kira dalam 5-10 tahun lagi labanya itu selalu bertumbuh dan tidak pernah turun. Nah, itu caranya biar tahu labanya berapa Pak, bertumbuh atau enggak Pak. Nah, itu Anda harus buka laporan keuangan. Nah, untuk bisa tahu buka laporan keuangan ya belajar sama Mbak Friska, sama Mas Fadli, sama sekolah pasar modal. Nah, itu nanti teman-teman diajari. Dengan begitu kompetensi Anda naik. Kalau kompetensi Anda naik, resikonya turun gitu loh. Bener. Wah, makanya kalau ditanya Pak Fani, biar beli saham itu resikonya turun gimana Pak? Caranya biar turun resikonya gimana? Ya caranya kamu naikkan kompetensimu. Kalau kompetensinya naik, resikonya turun. Leres Pak, leres. Kan dulu kalau pas belajar naik sepeda motor, pas kompetensinya masih pas-pasan itu kan sering masuk got, sering jungkel kan gitu toh Mbak. Tapi begitu kompetensinya sudah canggih kan, wah lampu merah baru pink aja sudah diterobos. Aduh, lucu pokoknya. Nih, pertanyaan terakhir mungkin ini Pak. Ada yang nanya di zaman sekarang itu masih bisa mencetak kepemilikan saham atau tidak Pak Fani? Kayak maksudnya saya di print. saham. Masih bisa, tinggal ngomong aja ke sekuritasnya, nanti kan dicetakkan sama KSE. Oh iya benar. Kalau mau dibikin minimal berapa? Satu lembar apa satu lot ya Pak buat cetak? Ya biasanya satu lembar itu mewakili berapa lembar. Nanti ditulis di situ si ekuivalen dengan berapa lembar. Oke. Ya intinya teman-teman masih bisa kalau mau mencetak saham yang sekarang dalam bentuk online, mau dikonversi ke warkat, istilahnya warkat saham, itu masih bisa banget, tinggal urus ke sekuritasnya masing-masing. Misal buat yang mau dijadiin mahar atau kado ulang tahun, kado anniversary, atau kado buat anak ya, intinya itu bisa. Yang kekinian itu ya kadonya pakai saham, maharnya pakai saham ya, semuanya pakai saham aja ya. Bisa itu. Banyak sekarang Mbak ya yang nikah maharnya saham aja udah banyak ya. Bener-bener. Kemudian, oke, 5 menit terakhir, masih tadi ada pertanyaan menarik di mana ya? Banyak pada bilang bapaknya ngelawak nih. Tadi amnesia itu nggak sengaja, salah ya Pak ya? Insomnia. Ya udah ganti tadi loh Mbak, saya tuh nggak tahu, harusnya amnesia itu lupa ingatan. Maksudnya lupa. Iya. Tadi ke sekuritas langsung ya teman-teman yang tadi mau nyetak warkap, hubungin aja ke CS-nya, telepon, Mbak saya mau ngecetak saham saya misal BCA atau apa sekian lot misal ya, nanti sekuritasnya yang akan membantu proses. Biasanya tuh 7 hari kerja. Temen-temenku dulu pernah ada Pak yang merit sahamnya pakai itu maharnya pakai saham malah maharnya pakai saham itu 7 hari kerja biasanya diproses. Nanti bentuknya kayak piagam gitu Pak ya, ada nama kita, ada jumlah lotnya berapa, itu ada semua di situ. Siapa tahu teman-teman mau mengkoleksi di dinding belakang ruang tamunya isinya full dengan saham, itu bisa banget bagus. Ya. Tapi teman-teman perlu diingat ketika saham udah diwarkatin, udah ke dalam bentuk fisik nih, itu otomatis tidak akan muncul di platform online trading jumlah yang di bentuk fisik itu tadi. Misal punya BCA 5 lot, 1 lotnya di bentuk fisik ke warkap, otomatis yang di platform online trading itu tinggal 4 lot. 1 lotnya ya dalam bentuk kertas. Gitu. Terus tanya,
mau jualnya lagi gimana? Ya harus dikonversi lagi ke elektronik, di scriptless lagi, balik lagi ngurusnya harus ke sekuritas lagi. Intinya masih bisa kok. Kalau masih dalam bentuk kertas ya nggak bisa jualannya harus tetap online. Dan misal nih teman-teman di rumah ternyata orang tuanya masih ada yang nyimpen serupa ya, maksudnya warkat saham, itu juga tenang aja masih bisa diproses walaupun mungkin orang tuanya sudah meninggal terus baru ketahuan punya saham, itu masih bisa ya Pak ya dibantu proses. Masih ya, bisa. itu masih bisa, jadi lumayan ya dapat warisan saham. Gitu. betul. Tenang aja pokoknya, pasar modal itu gampang pokoknya. Ya benar, nggak perlu dibikin rumit. Kadang saya juga heran banyak yang menganggap saham ini ribet, rumit gitu, padahal setelah kita jalanin ya kayak dagang biasanya ya Pak ya, cuma beda produk udah itu doang. Oke Pak, menit-menit terakhir ada closing statement gak nih Pak? Pesan buat teman-teman di ngerti saham, apalagi yang pemula-pemula, biar gak kebanyakan galau di saat market seperti ini Pak. Apalagi Pak Fani yang udah berjibaku di dunia pasar modal dari indeks 1000 sampai kemarin indeks sempat 6000 sekian dan sekarang turun sekian. Kayaknya nggak cuma kali ini ya Pak ya, indeks tuh dari turunnya drastis itu beberapa yang tahun-tahun sebelumnya kan juga pernah. Cuma kan ini pemula banyak yang shock aja Pak. Ya, Anda harus bangga menjadi orang Indonesia. Anda harus bangga hidup dengan kondisi ekonomi seperti di Indonesia. Dan kondisi ekonomi itu tercermin di pasar modal. Sehingga kalau Anda hanya sebagai penonton di pasar modal, maka sama aja Anda itu berada di negara Anda tapi ngontrak gitu loh. Anda harus tinggal dan juga jadi pemilik di Indonesia. Caranya bagaimana? Adalah dengan berikhtiar mulai membeli saham. Artinya seperti itu Anda sudah nyicil untuk sejahtera mulai dari sekarang. Gitu ya. Luar biasa. Gitu, ya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ini saya pertama kali yang ngajarin saya pasar modal ya beliau ini. Bahkan tadi ada yang bilang sering-sering dong ngajak Pak Fani sharing karena sesuai namanya Fani lucu. Ya pokoknya jangan bersedih, pokoknya ini usumnya COVID ya. Kalau zaman saya muda dulu kan ada Dewa 19 ya. Kalau sekarang itu COVID-19 gitu loh. Makanya istilahnya sekarang itu kan juga OTG ya, orang tanpa gaji ya, PDP ya, positif dari pengangguran gitu. Jadi apa namanya, kita itu harus terus semangat, jangan semangit nanti jadi tempe ya, semangit itu tempe. Nah, gitu. Benar Pak. Tenang nih Pak Fani loh. Oke Pak, mungkin itu dulu. Nanti ini di save ya Pak ya teman-teman, ini nanti kita save. Ada medoku metu nek ngomong Pak Fani. Pokoknya medok itu harus jangan dihilangkan. Aturan iki lho dhewe iki Pak. Betul. Oke, matur nuwun sangat Pak Fani. Ya. Kami sama